Ya, ya baik. Terima kasih Pak Wilson untuk perkenalan dari Pak Badu. Untuk waktu selanjutnya kami silakan sepenuhnya kepada Bapak Badu Sitorang. Silakan. Terima kasih Pak Anung, juga terima kasih untuk Pak Wilson yang memberi perkenalan. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih untuk Pak Rofi yang memberi kesempatan bagi saya untuk share pada sore ini. Sabar sebentar, saya akan share screen dulu. Sebentar. Baiklah, judulnya adalah Immanuel, Allah menyertai kita atau Allah bersama kita dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan pada sore ini dengan saudara-saudara dari Regional 4. Kami sudah berdoa mohon kehadiran Tuhan supaya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, karena kehadiran Tuhanlah yang kami rindukan melalui Roh Kudus yang sudah berjanji menyertai, menolong, dan mengurapi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Natsya adalah dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Berarti Allah menyertai kita. Inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada sore ini. Sebagai pengantar, dengan siapa kita bersama dalam menjalani hidup adalah hal yang penting dan menentukan. Saya mau bagi cerita ringan. Pada tahun 70-an saya pulang kampung. Kampung saya waktu itu boleh dikatakan masih baru sebetulnya buat saya, karena ayah dan ibu saya baru pindah ke bukaan lahan persawahan baru di Sumatera Timur dari Toba. Ya, jadi saya datang dengan seorang teman staf navigator namanya Pak Jim Truex, kulit putih atau bule. Di desa ini belum pernah didatangi oleh orang kulit putih. Jadi begitu saya tiba dengan Pak Jim Truex, orang anak-anak kampung semua kumpul. Melihat rambut yang aneh, warna kulit yang putih bersih begitu ya. Dan sebelumnya kalau saya datang ke situ tidak ada orang yang peduli. Tapi kali ini setiap kali kami bergerak, selalu orang anak-anak mulai berkerumun. Jadi dengan itu saya ada ide, kami akan bikin satu semacam pertemuan umum. Di situ ada pasar dengan semacam ruang terbuka umum, tapi ada atapnya. Di kampung saya itu disebut balerong. Jadi kami adakanlah di situ bilang bahwa akan ada kebaktian dengan pasang 3 Petromax pada malam. Sehingga seluruh kampung datang. Nah, yang paling mereka nikmati adalah waktu itu Pak Jim belum fasih bahasa Indonesia, jadi dia khotbah bahasa Inggris. Kemudian saya terjemahkan ke bahasa Batak. Dan selama berhari-hari di kampung itu anak-anak menirukan bagaimana berbahasa Inggris.
Jadi sesuatu yang belum pernah saya alami, tetapi sangat berbeda karena saya pulang bersama-sama dengan seorang bule ya atau seorang kulit putih. Jadi kelihatannya dalam hidup pun yang paling menentukan adalah kita bersama dengan siapa. Nah, itulah sebetulnya renungan kita pada sore ini. Bagian pertama, dalam rangka mewujudkan kebersamaan, Tuhan menjelma menjadi manusia. Allah secara berkesinambungan memberi penjelasan tentang kedatangan juru selamat. Dan sejak mulai dari Taman Eden, ya, dia sudah memberitahukan bahwa kepada Adam dan Hawa mengatakan benih perempuan ya akan datang untuk meremukkan kepala ular itu. Dan di dalam proses peremukan itu memang ular itu masih sempat mematuk tumit dari benih perempuan itu. Tetapi ini semacam pernyataan Allah tentang akan datangnya juru selamat. Kepada Abraham disebut dia sebagai sumber berkat bagi segala bangsa. Kepada Musa dia dinyatakan sebagai seperti nabi yang memberitakan firman Allah, dan seterusnya dengan berbagai nabi yang juga terus mengingatkan bahwa juru selamat akan datang untuk menyertai kita. Di antaranya para nabi menjelaskan tentang tempatnya, misalnya Mika bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Bagaimana kejadiannya, dilahirkan dari seorang anak darah yang masih bertunangan melalui suku Yehuda. Sifatnya adalah sebagai hamba yang sangat rendah, sebagai pelayan, bahkan seperti domba ataupun korban. Di dalam Yesaya 53 dikatakan seperti domba yang akan digiring kepada pembantaian. Dan kehidupannya, tugasnya, dan seterusnya. Walaupun Allah secara lengkap dan secara berkesinambungan memberitahukan akan kedatangannya juru selamat itu supaya bersama-sama dengan kita, tetapi pada saat kedatangannya, apakah kita manusia siap? Nanti akan saya jelaskan bagaimana penangkapannya. Karena Allah mau hadir di tengah-tengah kita yang disebut Immanuel, Allah bersama kita. Nah, kenyataannya adalah bahwa penyambutan pada waktu itu boleh dikatakan sangat minim. Kenyataannya adalah kelihatannya janji akan kedatangan dia seperti terlupakan. Dan inilah realita kemanusiaan kita. Hanya beberapa orang yang siap. Yang pertama para gembala, oleh karena khusus langsung malaikat menyatakan kepada mereka di padang pada malam itu. Kemudian tatkala 8 hari mau dipersembahkan baik itu sebagaimana adat Yahudi, maka Simeon yaitu imam di bait Allah oleh penyataan Roh Kudus maka dia menyadari inilah Mesias yang akan datang itu. Karena memang dia sudah dalam penyantian. Dan Simeon berkata, ini dalam Injil Lukas, saya siap mati karena mataku telah melihat Mesias. Hana, seorang janda yang tidak pernah meninggalkan bait Allah, yang selalu berdoa dan berpuasa di situ, juga Roh Kudus menyatakan bahwa inilah Mesias itu. Kemudian Zakarias dan Elizabeth, oleh karena memang pendahulunya akan lahir melalui keluarga ini, maka Allah menyatakan bahwa dialah pendahulu sebelum Mesias itu menjalankan pelayanannya. Dan terakhir adalah orang Majus dari timur. Nah, beberapa kali saya memang coba belajar mencari tahu siapakah orang Majus dari timur ini. Kok bisa tahu?
Nah, saya baca di dalam satu buku, ternyata orang Majus dari timur ini adalah orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babilonia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan setelah 70 tahun pembuangan, seperti yang sudah sedikit disinggung tadi mengenai Nehemia pulang, Ezra pulang, tetapi sebahagian dari mereka tetap tinggal di sana karena sudah betah dan cocok. Tetapi mereka tetap dalam penantian tentang Sang Mesias itu. Oleh karena itu, walaupun di negeri asing, mereka tetap memperhatikan selalu dari generasi ke generasi. Oleh karena mereka sebagai orang Majus ahli bintang, mereka selalu memberi perhatian menatap ke langit. Dan mereka inilah juga yang ternyata siap sehingga mereka melakukan perjalanan yang jauh. Tapi selebihnya dari itu, kebanyakan hampir semua lupa mengenai hal kedatangan Mesias itu. Jadi pelajaran berharga, jangan sampai kita lalai dalam penyambutan, karena kita juga masih akan menyambut kedatangannya yang kedua. Karena pada kedatangannya yang kedua lah kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dan itulah tujuan akhirnya. Memang sekarang Tuhan bersama-sama dengan kita, tapi dalam konteks yang lain. Nanti saya jelaskan bahwa kita di dalam persekutuan dalam roh. Tetapi nanti akan sangat utuh dan lengkap. Oke. Nah, jadi agar kita waspada, kita harus mencermati tanda-tanda kedatangannya. Nah, suatu kali Tuhan Yesus pada hari-hari terakhir dari kehidupannya di muka bumi bersama-sama dengan muridnya di Bukit Zaitun. Pada waktu itu murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah tanda-tanda kedatanganmu kelak? Maka di dalam Matius 24, Tuhan Yesus menceritakan 4 kelompok, 4 klaster tentang tanda-tanda kedatangannya. Yang pertama adalah tanda-tanda apa yang terjadi di dunia. Yang terjadi di dunia adalah peperangan, ya, dan ini benar-benar sudah terjadi, khususnya abad ke-20 ada 2 perang dunia yang sangat dahsyat. Dan sampai sekarang pun walaupun kecil-kecil selalu ada peperangan. Baru-baru ini ada masalah perbatasan di Eropa. Tetapi pertanyaannya, apakah masih ada akan peperangan yang dahsyat lagi? Bisa jadi sih, kita tidak tahu. Oleh karena peperangan itu tentu dampaknya kepada masyarakat banyak adalah kelaparan. Kemudian yang ketiga disebut di dalam klaster pertama ini adalah bencana alam. Dan kita akan makin melihat kelihatannya semakin sering bencana alam. Ya, baru-baru ini kita juga melihat bagaimana ya 2 hari yang lalu sudah lama tidak banjir di Medan, di kota di mana saya dulu melanjutkan sekolah SMP dan SMA. Sekarang mereka kebanjiran dan ada yang meninggal. Jadi ini dalam klaster yang pertama adalah peperangan, kelaparan, bencana alam. Dan ini sudah terjadi. Billy Graham almarhum sendiri berkata memang banyak tanda-tanda ini sudah terjadi. Tapi selain itu ada lagi Mesias palsu disebutkan. Mesias palsu yaitu yang mengajarkan keselamatan ada di luar Tuhan Yesus. Dan ada banyak agama-agama tentu dan ini sudah terjadi. Nah, klaster yang kedua di dalam Matius 24 itu adalah apa yang terjadi di dalam komunitas orang-orang percaya. Dalam bahasa gereja mungkin ya jemaat lah, apa yang terjadi di antara jemaat gitu. Bahwa akan terjadi penganiayaan orang-orang percaya dan penganiayaan ini sangat dahsyat ya. Dan masih akan terjadi ya, kita baru mengalami sekitar seminggu lalu di Sulawesi Tengah ya, ada bagaimana mereka mengalami penganiayaan. Nah, oleh karena penganiayaan ini, tapi kelihatannya masih akan lebih meningkat lagi nih Pak menjelang kedatangan Tuhan. Maka akan banyak orang yang murtad
Jadi orang yang hanya karena tradisi menyatakan sebagai pengikut Kristus, mereka tentu akan mundur. Dan oleh karena itu, maka akan terjadi berbagai pengkhianatan, akan bertambah kedurhakaan katanya. Tamat sementara itu terjadi, baik di klaster yang kedua ini akan ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu beda dengan Mesias palsu, walaupun sama-sama ajaran sesat. Mesias palsu dia yang mengaku sebagai juru selamat. Tetapi nabi palsu ajarannya yang menyimpang tentu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi oleh karena ada pemurnian dan oleh karena orang-orang percaya akan membayar kadang-kadang nyawa demi mengikut Yesus, maka ini menjadi suatu kesaksian yang sangat bergema. Disitulah kuasa Injil itu. Oleh karena sama seperti abad pertama sampai abad ketiga, bagaimana berita Injil itu benar-benar survive di tengah-tengah penganiayaan yang sangat dahsyat. Dan oleh karena itu dikatakan dalam Matius 24, mereka yang bertekun itu akan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, jadi kalau berbicara tentang hal ini, wah ini kok ada penderitaan ya, mungkin pada takut kita ya, pada takut kita semua. Tetapi mungkin ini waktunya kita untuk disadarkan kepada kebenaran ini. Nats berikutnya adalah Yohanes 19 ayat 11, yaitu tentang waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus. Pilatus merasa bahwa dialah yang menentukan nasib Tuhan Yesus. Tetapi kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah seperti ini. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Jadi secara sesungguhnya kelihatannya kadang-kadang terjadi pembunuhan, penganiayaan kepada orang percaya. Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu tidak akan terjadi kalau tidak Tuhan mengizinkannya. Karena kuasa kedaulatan yang menentukan yang terakhir ada pada Tuhan. Jadi kalau itu diizinkan terjadi kepada kita pribadi ke pribadi, pertama berarti dia tahu bahwa memang kita patut untuk itu. Oleh karena kalau kita baca di dalam Wahyu, memang mereka lah yang mendapat mahkota, yang mendapat semacam spesial penyataan Allah. Nanti di surga mereka yang melalui syahid oleh karena menyaksikan Yesus Kristus. Jadi tidak semua orang layak akan diizinkan mengalami hal ini, saya rasa ya. Tetapi di atas itu semua, kalau itu terjadi, sadarlah bahwa itu hanya karena seizin Bapa di sorga. Dan yang kedua, kalau dia mengizinkan itu terjadi kepada kita, pendampingannya, kehadirannya, tatkala melalui penderitaan itu akan sungguh menguatkan kita. Sama seperti yang dialami oleh Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7, tatkala dia dirajam dengan batu, maka Tuhan menguatkan dengan langit terbuka, dia memandang Yesus sudah siap menyambut, sehingga Stefanus dapat berdoa dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, hal yang kedua, kebenaran dari firman Tuhan, diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dari Yohanes 16 ayat 21. Katakan begini, seorang wanita hampir melahirkan, ini bahasa Indonesia sehari-hari, ia susah. Maksudnya menderita sakit bersalin sebab sudah waktunya menderita. Tetapi begitu anaknya lahir, dia itu lupa akan penderitaannya karena gembira seorang bayi lahir ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus mengumpamakan perumpamaan penderitaan di akhir zaman adalah merupakan suatu penderitaan memberikan tanda
bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya sedang menanti sebentar lagi. Sama seperti seorang ibu yang melalui proses persalinan, ada penderitaan, tetapi kemudian jadilah kebahagiaan oleh karena seorang bayi lahir ke dalam dunia. Kira-kira begitulah peristiwa akhir zaman itu menurut Tuhan Yesus. Oke, kemudian tanda yang ketiga adalah tanda-tanda di Timur Tengah, di mana dikatakan ada pemerintahan antikristus. Mula-mula pemerintahan ini seolah-olah sangat kooperatif, ya, baik sekali idenya dan hampir seluruh dunia mendukung. Tapi setelah 3,5 masa baru dia menampakkan aslinya. Ini bisa dibaca di dalam kitab Wahyu dan Daniel. Dan kemudian dia melakukan penganiayaan yang dahsyat sekali. Dan sampai Tuhan berkata, kalau tidak disingkatkan masanya, tidak ada seorang pun yang akan dapat bertahan. Nah, bersama dengan pemerintahan baru ini juga akan ada nabinya yang di dalam Wahyu 13 dikatakan sebetulnya ada tritunggal kenajisan, yaitu pertama di Wahyu 13 disebut ada naga, yaitu si iblis sendiri. Kemudian ada antikristus, semacam binatang yang keluar dari laut. Kemudian ada nabinya, yaitu binatang yang keluar dari darat, di mana di akhir Wahyu 13 itu mereka melakukan penganiayaan dan memberi tanda, hanya yang menerima tanda-tandanya yang bisa membeli atau mendapatkan sesuatu ransum. Tetapi dalam keadaan inilah akan terjadi mujizat-mujizat bagi orang yang setia mengikut Tuhan. Tetapi akan terjadi, dikatakan, pemerintahan antikristus ini. Dan setelah itu, maka sudah dekat tanda terakhir yang disebut tanda-tanda di angkasa, di mana benda-benda angkasa akan berguguran, yaitu matahari, bintang, dan bulan-bulan akan berguguran, dan kemudian keadaannya gelap. Dan keadaan gelap itu berarti sudah dekat, dan tiba-tiba Kristus akan tampil dalam kemuliaan. Nah, ini jadi setelah gelap gulita karena matahari, bintang, dan bulan berguguran, maka Kristus akan datang untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Di dalam Alkitab ada 3 kata yang dipakai untuk menyatakan kedatangan terakhir ini. Yang pertama adalah parousia. Parousia adalah menggambarkan misalnya kalau seorang raja baru pulang dari perperangan dengan kemegahan, maka dia pulang ke negerinya di dalam satu panorama kemegahan dan seluruh rakyat akan menyambut. Itulah menggambarkan nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kata yang dipakai yang kedua adalah epipania, yaitu penampakan. Maksudnya di sini adalah sekarang Tuhan Yesus belum menampakkan diri dalam hal kemuliaan dan keagungannya. Oleh karena itu pada saat itu dia akan menampakkan keberadaannya yang sebenarnya sebagai penguasa alam semesta ini. Dan kemudian yang ketiga dikatakan apokalipsis, yaitu penyingkapan. Ini overlap dengan yang penampakan epifania, karena di sini dia mau menyatakan sama seperti waktu Tuhan Yesus di puncak bukit menyatakan kemuliaannya. Tatkala itu disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, di mana mereka melihat bahwa tiba-tiba Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan dan bersinar sangat terang benderang sampai sangat menyilaukan mereka. Maka itulah yang akan ditampilkan, disingkapkan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Dan di atas itu semuanya yang akan disingkapkan adalah bahwa dialah penentu alam semesta, bahwa dialah penentu sejarah akhir dunia, bahwa dialah penentu keadilan kepada semua orang, baik yang menolak maupun yang percaya kepadanya. Itu yang dinyatakan. Tetapi bagi kita yang percaya, itulah permulaan bahwa kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya.
Nah, bagaimana keadaan kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya? Allah akan bersama-sama kita dalam keadaan yang lengkap, yaitu roh dan jiwa dalam tubuh baru, yaitu tubuh kebangkitan. Di dalam 1 Yohanes 3:2 dikatakan, kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia. Maksudnya sama dengan Dia, punya tubuh kebangkitan. Kalau sekarang persekutuan dengan kita, seperti yang saya sudah sebut tadi, adalah tidak kelihatan. Yang kedua adalah persekutuan di dalam roh, yaitu roh kita dengan roh Dia bersekutu. Tetapi pada waktu itu akan dalam keadaan yang lengkap dan kita punya tubuh kebangkitan. Maka selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Oke. Nah, inilah beberapa usaha pelukis untuk menjelaskan tentang kehadiran Tuhan Yesus, walaupun bahwa kedatangannya setelah gelap gulita itu tiba-tiba akan ada cahaya seperti dari timur dari barat yang sangat terang benderang. Dan dalam gambar ini tidak bisa ditampilkan kelihatannya ya. Oke. Nah, ketiga, bagaimana kita siap sedia? Ini yang penting ya. Nah, pertama, beribadah secara benar dalam hidup ini. Dikatakan dalam Yohanes 4:24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berkaitan dengan ini, sebetulnya adalah yang dimaksudkan di sini supaya kita mengalami wujud dari kehadirannya secara intim dan dekat di dalam persekutuan dalam roh dengan Dia, maka kita harus bertumbuh di dalam kekudusan, yaitu yang disebut di sini dalam kebenaran. Matius 5 ayat 8 berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Persekutuan dengan Allah secara lebih dekat kita akan alami tatkala kita bertumbuh dalam kekudusan. Jadi ini yang dimaksudkan bahwa beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua, selain kita beribadah secara pribadi masing-masing, kita perlu beribadah sebagai tubuhnya, karena kita tubuhnya. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 10, 24 dan 25, ini ayat hafalan kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kecenderungan orang adalah menjauh daripada persekutuan dengan sesama tubuh Kristus. Tetapi justru prinsip tubuh Kristus di muka bumi seharusnya adalah bahwa secara periodik kita untuk bertemu supaya saling mendorong, sama seperti walaupun kita pertemuan melalui virtuality, tetapi dengan begitu kita saling juga memperhatikan ya. Nah, jadi janganlah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini hal yang pertama. Oke. Hal yang kedua adalah, sebelum saya bahas yang kedua, masih ada satu lagi. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi senantiasa kita harus dalam pengharapan dan penantian akan kedatangannya. Dan dengan hidup di dalam penantian, maka saya menemukan saya justru bertambah semangat karena tahu bahwa Dia pasti akan datang. Oke. Yang kedua adalah tentu ambil bagian dalam amanat agung Kristus. Ya. Ilustrasi saya akan mengambil dari panggilan Musa Israel pada waktu itu dalam perbudakan di Mesir. Nah, saya menarik mengapa mengambil ini adalah keadaan Musa waktu itu sebetulnya sudah tidak berdaya, sudah hampir 40 tahun dia melarikan diri dari Mesir, ada di padang gurun Midian,
dan hanya sebagai gembala saja kepada mertuanya Jitro, ya. Dan dia sudah seperti tidak berdaya. Tetapi pada saat itulah Tuhan memanggilnya. Nah, kadang-kadang ada saatnya kehidupan sudah menjadi monoton, saya tidak berdaya, saya siapalah saya. Tetapi sesungguhnya justru pada saat itulah Tuhan sedang mau berbicara kepada kita, mau melibatkan kita. Dan tidak penting bagaimana keadaan kita, apakah kita tidak berdaya seolah-olah secara ekonomi seperti yang sudah disaksikan tadi rekan kita dari Kediri dan sebagainya. Tetapi sama seperti Musa, pada waktu itu dia hanya sebagai gembala, satu-satunya miliknya hanya tongkat. Tetapi justru dalam keadaan itulah Tuhan memanggil dia. Nah, kita akan ulangi membaca sebentar bagaimana panggilan Musa itu untuk menjaga kita. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Nah, rencana penyelamatan dan pembebasan dan pengutusan selalu datangnya dari Allah. Dan Allah dengan mata terbuka melihat berbagai situasi. Contohnya juga mengapa saya terbeban melayani di gereja kami. Karena gereja kami adalah gereja tradisional. Jarang sekali dikotbahkan Injil. Betapa pilu, menyedihkan orang keluar masuk gereja seumur hidup tidak pernah mendengar berita Injil. Jadi saya rasa Tuhan pun memperhatikan keadaan ini. Jadi kalau ada yang terpanggil kepada jemaat tradisional, ya inilah diingatkan kita pada hari ini ya. Jadi Tuhan turun, aku telah turun dan ingin melepaskan mereka. Jadi Tuhan sendiri yang akan bertindak, kita hanya sebagai mitranya jika kita bersedia dituntun. Dalam ayat berikutnya dikatakan, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Jadi inilah panggilan dari Musa. Hal yang sama kita juga diingatkan sebagaimana Allah memanggil Musa dalam keadaan yang tidak disangka-sangka, dalam keadaan yang sudah putus asa dan tidak berdaya, tetapi Tuhan di situ hadir dan memanggil Musa. Ya, nah juga di dalam Perjanjian Baru kita membaca ada janji selain kepada mungkin jemaat-jemaat tradisional dikatakan oleh Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah ini maksudnya yang di luar dari Kristen tradisional ya, atau yang sekuler. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tujuan akhirnya adalah dari manapun latar belakangnya, Tuhan mau membangun tubuhnya di muka bumi ini sebagai permulaan kerajaannya supaya menjadi satu kawanan dan satu gembala. Jadi entah kemana kita dipanggil, mari kita merespon panggilan Tuhan. Oke, jadi hamba yang setiawan, yang bisa diandalkan, bisa dipercaya oleh Tuhannya, karena kita senantiasa bersandar kepadanya. Ini hal yang kedua, ikutlah di dalam amanat agungnya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita menjadi pengelola yang baik dari karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Hidup, waktu, milik, kesehatan, kekuatan semua adalah karunia Tuhan. Karena itu harus dipersembahkan kembali. Bukan berarti bahwa kita semua seperti karena saya menjadi full timer, tidak. Yang menjadi dasar adalah motivasi kita hidup, apapun pekerjaan kita,
jika motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan, kita harus mengerjakan itu seperti kepada Tuhan, karena melalui itulah Tuhan memanggil kita menjadi saksi-saksinya. Jadi semuanya pekerjaan juga miliknya. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi pengelola yang baik. Nah, kalau kita belum punya pola hidup yang baik, ya, nanti saya masuk ke situ. Investasi yang terbaik adalah dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, kalau belum punya pola yang baik, kita perlu perencanaan yang jelas dan ada pengaturan. Jadi misalnya untuk minggu depan, yang paling ideal adalah kalau Jumat sebelumnya kita sudah melihat kalender kita, kemudian kita merenungkan apa hal-hal yang terbuka untuk dilakukan atau sebagai kesempatan pelayanan apa dan seterusnya gitu ya. Karena kalau tidak merencanakan, maka tanpa kita sadari waktu akan berhilangan saja, begitu saja ya. Apalagi khususnya dengan kita yang ada tanggung jawab lain di bidang pekerjaan, itu akan sangat menyedot tenaga kita. Kalau tanpa perencanaan, maka bisa berlalu penggunaan waktu senggang kita menjadi juga tidak termanfaatkan dengan baik. Walaupun ada saat-saatnya kita harus istirahat ya. Oke. Jadi dengan cara itulah kita siap menyambut kedatangannya. Baik, sebagai cerita penutup, ini saya berbagi pengalaman, mohon maaf karena ini pengalaman saya pribadi, tidak bermaksud mau membanggakan diri sendiri, tapi ini suatu pengalaman yang saya kenang dan ini peristiwanya karena kasih karunia Tuhan juga ya. Ceritanya adalah bahwa bagaimana pengalaman hidup bersama dengan seorang bersama-sama pejabat tinggi. Oke. Nah, waktu itu saya mendapat kesempatan untuk memimpin seperti yang saya bagikan tadi pelayanan di Asia. Maka saya perlu diskusi dengan Presiden Navigator Internasional dengan Pak Jerry White tahun 1997. Tetapi karena dia berolahraga di kakinya ada otot yang baru operasi, maka dia tidak kuat perjalanan jauh. Jadi kami berunding bagaimana kalau kita bertemu di pertengahan. Jadi waktu itu kami akhirnya sepakat ya pertemuan, saya di Bandung, Pak Jerry White Colorado Springs, maka tempatnya kita akan bertemu di Hawaii, Honolulu. Ya. Kemudian kami bertemu di sana. Kalau secara peta, jadi yang dot merah ini adalah Honolulu, di sini Colorado Springs, saya di Bandung di sini. Cukup fair lah kita mengadakan pertemuan di sini karena Pak Jerry baru operasi. Jadi sepintas inilah kota Honolulu, dan kemudian tempat pertemuan kami, saya tidak tahu sebelumnya, yang sudah di booking Pak Jerry adalah di ujung Semenanjung ini. Karena di daerah Semenanjung ini adalah pangkalan Marine, ya, Marine Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi ini sebetulnya ini daerah militer, oke. Dan kebetulan di situ ada semacam disebut President Suite ya, karena di setiap pangkalan biasanya ada tempat perlindungan atau beristirahat dalam keadaan perang. Kalau pangkalan-pangkalan utama jika menghendaki pejabat-pejabat tinggi bisa diamankan di situ. Jadi di Semenanjung inilah. Tapi anehnya bahwa ini dibatasi oleh suatu runway dari lapangan terbang untuk juga angkatan laut gitu ya. Nah, jadi kami berangkatlah bertemu di Hawaii. Jamnya kami sudah kira-kira berbeda sedikit saja. Kemudian Pak Jerry rental mobil, kemudian kami
di sini ada airport di sini, kemudian kami mau mencari tempat itu terus sampai ke ujung sini. Nah, setiap kali kami setelah sampai di daerah ini, Pak Jerry setiap kali melihat landasan aktif dari angkatan lapangan terbang ini, seharusnya kita menyeberang begini terus ke sini. Wah, dia menurut peraturan tidak bisa sembarang menyeberang landasan aktif gitu. Jadi akhirnya mungkin ini salah, bukan ini. Jadi kita mutar-mutar di sini. Akhirnya akibatnya Pak Jerry White tidak memperhatikan bahwa kecepatan mobilnya sudah melebihi dari 10 mile per hour, 10 mil per hour di kompleks ini. Jadi dia sudah menjadi cepat karena sudah mau malam, ini bagaimana belum ketemu, jadi berputar-putar di situ. Sementara dengan kecepatan begitu, maka rupanya dari pusat security sudah menandai ada mobil yang berkeliaran dengan kecepatan cepat di pangkalan, maka akhirnya mobil polisi militer datang dengan sirene yang mengaung-ngaung dan kemudian menuju ke mobil kami yang dikendarai oleh Pak Jerry White. Pada saat itu saya sudah ketakutan, wah ini di negeri asing dan kemudian kita ketangkap sama polisi militer. Jangan-jangan ini ada kasus apalagi nih di pangkalan Marine gitu ya. Nah, jadi ceritanya akhirnya setelah agak dekat melalui loudspeaker mobilnya berkata berhenti, katanya gitu ya. Nah, akhirnya Pak Jerry White minggir, berhenti, kemudian dia buka pintu, kemudian polisi militernya turun dan kemudian mendekat ke arah Pak Jerry White yang menyetir di sebelah kanan, cara Amerika. Kemudian dia minta your ID, sir. Minta identitas. Nah, kemudian setelah Pak Jerry dengan tenang ambil identitasnya, kemudian diserahkan kepada polisi militer itu yang berpangkat sersan. Polisi militer itu ada dalam pakaian seragam lengkap. Pak Jerry pakaian biasa saja. Nah, kemudian setelah dibaca ID-nya, tiba-tiba sersan itu sikap sempurna dan memberi hormat setelah dia membaca ID itu. Karena ID yang diberikan oleh Pak Jerry White adalah dia adalah Jenderal Bintang 2, Mayor General. Dan selain itu dia doktor ya. Mayor General Dr. Jerry White. Nah, ini dia kalau pakaian upacara resmi ada 2 sini bintangnya ya. Nah, dia dengan sikap sempurna dan hormat dan kemudian dengan sopan dia berkata, "What can I do for you, sir?" Apa yang akan dapat saya perbuat untukmu? Maka kemudian Pak Jerry bilang, "We are lost, we are looking for the president suite and we can't find it. Will you help us?" Kemudian polisi militer berkata, "I will escort you, follow me." Dan akhirnya dia menuntunnya. Nah, inilah sedikit cerita bagaimana bersama-sama dengan seorang yang punya jabatan di muka dunia ini ya. Tetapi kalau kita merenungkan siapakah sang raja yang akan datang, dibandingkan dengan ya pengalaman kemanusiaan itu tidak ada artinya ya. Jadi bagaimana nanti pengalaman kita bersama dengan Jenderal Agung, Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang akan datang menjemput kita. Dialah Yesus Kristus. Dialah Tuhan Raja selama-lamanya. Dan ekspresi
dari para pelukis berdasarkan Wahyu 19 ayat 11 yang dikatakan bahwa Yohanes melihat, aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan dia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan itulah Yesus Kristus yang akan datang menjemput dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Jikalau kita tahu demikian, seharusnya seluruh keberadaan kita patutlah kita persembahkan menantikan Sang Raja yang akan datang untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan bersama Dia selama-lamanya. Maranatha, datanglah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Betapa hati kami dalam penuh pengharapan. Betapa hati kami sungguh bersyukur. Karena akhir segala sesuatu ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang kami rindukan, kami nantikan. Kuduskan kami, perlengkapi kami, tolong kami. Supaya di tengah realita tantangan, berbagai kesulitan, bahkan penderitaan, bahkan sampai nyawa sekalipun, kami tidak perlu khawatir karena Engkau akan bersama dengan kami dalam penderitaan itu. Bagimulah segala puji, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan Mas Anung. Ya, baik. Terima kasih Pak Badu, firman Tuhan yang luar biasa yang sudah sampaikan kita semua, sangat menguatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Baik, untuk firman Tuhan ini dan